Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Islam Hidayatullah. Hari ini di waktu ini saya akan melakukan presentasi simulasi untuk batch simulator. Dalam presentasi kali ini akan memuat 3 assessment yang ini masing-masing assessment pertama atau switch A. Jika tombol start ditekan, lampuran menyala. Pompa 1 dan pompa 2 akan on bersamaan hingga air penuh, lalu lampu full menyala dan pompa 1 dan 2 off. Lampu idle menyala, heater on sampai di suhu 36 derajat, lalu off, mixer on selama 10 detik. Lampu idle padam dan pompa 3 menyala sampai air sisa setengah, lalu pompa 3 mati. Proses berulang hingga point B. Sedangkan untuk assessment kedua atau switch B masih sama, tombol start. Untuk menyalakan tombol start, lampu menyala, pompa 1 on sampai air setengah, lalu digantikan dengan pompa 2 sampai air penuh, lampu full menyala dan pompa 2 mati. Lampu idle menyala, heater on sampai suhu 36 derajat, mixer on sampai suhu minimum, pompa 3 on sampai air habis, dan proses berulang dari pin B. Switch C, tombol start, lampuran menyala, pompa 1 dan 2 on setiap 2 detik sekali sampai air penuh, lampu full menyala dan pompa 1 dan 2 mati. Lampu idle menyala, heater mixer on menyala selama 10 detik, kemudian dari mixer off dan lampu idle padam. Pompa 3 on sampai habis dan pompa 3 lalu off. Ayo langsung saja ke simulasinya. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian untuk switch-nya dulu. Switch A, switch B, dan switch C. Lalu kemudian barulah kita masuk ke lampuran, apa maksudnya tombol start. Tombol start, tombol start. Untuk menyalakan run, lampu start untuk menyalakan run tahun karena ini adalah push button yang memiliki sifat jika ditekan akan ada input, namun jika dilepas tidak ada input. Itu berarti pertama kita harus menggunakan rangkaian self holding di sini. Self holding itu atau bisa disebut rangkaian pengunci. Jadi nanti meskipun push buttonnya tidak ditekan, apa maksudnya, jika push buttonnya dilepas, maka masih dapat menyalakan lampu run.
ini run. Jadi nanti dengan begini maka setelah meskipun pas buttonnya setelah ditekan lalu dilepas, lampu run masih tetap menyala. Lalu sebelum kita masuk untuk menyalakan pompa, terlebih dahulu kita mengatur kondisi-kondisi pompanya sesuai switch masing-masing. Karena untuk switch A ini tidak ada masalah di pompa 1 dan pompa 2, tidak ada pengaturan khusus. Jadi kita langsung ke ke switch B, di mana pompa 1 menyala sampai ketinggian setengah lalu digantikan pompa 2. Jadi di sini kita akan menggunakan counter pertama. Kita ambil dari flow meter pertama, flow meter 1, karena dimintanya adalah pas 1. Namun agar ketika switch A dan C berlangsung, ini nanti agar counternya tidak berjalan, itu berarti di sini kita harus menambahkan rangkaian normally close. Jadi nanti agar ketika switch agar hanya berjalan di switch B saja. Counter kita ambil alamat C5 dengan ini terserah ya mau diisi apa, presetnya saya ambil 150. Lalu ini sudah memenuhi untuk kondisi switch B. Lalu selanjutnya agar bisa memenuhi kondisi switch C, di mana pompa 1 dan 2 menyala setiap 2 detik sekali, kita akan menggunakan counter timer maksud saya. Timer lalu di sini kita akan hanya berjalan di switch C saja, kita ambil ini switch C kan supaya nanti ini bisa pompa 1 dan 2 bergantian selama setiap 2 detik sekali sampai penuh. Jadi agar timernya berhenti ketika penuh, di sini kita akan menggunakan relay normally close dengan alamat lampu full. Jadi nanti ketika sudah penuh, pompa akan berhenti, timer akan berhenti, dan secara otomatis juga akan menghentikan pompa. Lalu timer karena ini pompa 1 menyala 2 detik, pompa 2 menyala 2 detik, berarti nanti kita di presetnya akan diisi selama 4 detik. 4, 0, preset 4 detik, 40 ini maksudnya 4 detik, karena di sini satuannya adalah kita menggunakan 0,1 atau dengan kata lain milisecond. Jadi ini diisi 40 atau dengan kata lain 44 detik. Lalu untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi compare, tapi sebelum itu kita harus ini agar tidak bingung, kita counter 1 ini juga
timer 1 lalu run. Ini nanti fungsi compare kita, karena ini untuk mengatur pompa 1 agar menyala di 2 detik selama 2 detik. Jadi dari 4 detik ini pompa 1 akan menyala di 2 detik pertama. Jadi source A, ini less, ini kan less than A atau A less than B, A kurang dari B. Jadi ini akan menyala ketika B ini kurang dari nilai A. Maksud saya menyala ketika di bawah B. Ini untuk alamatnya, untuk source-nya kita ambil di timer 1. Lalu 20, jadi nanti ketika A-nya ini, nilai A-nya di sini mencapai dari 0 sampai 2 detik itu akan menyala, karena logikanya adalah A kurang dari B. Jadi ketika nilai A dari 0 sampai 2 detik menyala, namun ketika lebih dari 22 detik itu akan mati. Seperti itu logikanya. Supaya nanti ini supaya bisa aktif, tentu saja kita beri command close dengan alamat N. Lalu agar bisa membantu, agar tidak terlalu ribet nanti menyusun rangkaiannya di pompa, itu kita menggunakan internal relay. Jadi setiap PLC itu pasti ada internal relay. Nilai alamatnya itu terserah, bisa diisi apa. Namun di sini saya akan mengisi 1 12. Ini jadi untuk mengatur kondisi di pompa 1 ini sudah. Lalu kita akan mengatur kondisi di pompa 2 pada switch-nya masih sama. Kita langsung menggunakan ini saja. Namun yang menjadi pembeda itu ada di logika compare-nya ini. Pertama kita harus menggunakan GEQ atau greater than or equal. Jadi nanti logikanya ketika source A ini lebih dari yang di source B, lebih dari atau sama dengan source B, itu akan aktif. Jadi source B nya ini source B nya ini kita ambil 20. Jadi nanti akan aktif ketika nilainya lebih dari 2 detik, lalu akan sampai 40 detik. Jadi akan aktifnya dari detik kedua sampai detik keempat. Ini untuk untuk pompa keduanya. Sama, saya juga masih menggunakan internal relay agar tidak ribet. Nah, ini untuk mengatur pompanya dari switch B sama C sudah untuk kondisi-kondisinya bisa diatur, sudah memenuhi.
insya Allah nanti lihat saja di simulasinya. Lalu selanjutnya tinggal mengatur pompanya saja, mengatur pompanya saja. Ini karena nanti run lampu run berarti kita akan salah. Karena nyalakan sedang sama dengan run. Lalu full akan mati ketika keadaan full. Kita menggunakan normally close full. Dan agar supaya nanti ketika pompa 3-nya ini aktif, kan ketika pompa 3-nya ini aktif kan nanti otomatis tangkinya dikuras, jadi otomatis lampu full ini akan mati. Dan dengan kata lain, di sini di laddernya ini itu tidak ada input, atau bisa dikatakan ini akan kembali ke kondisi normally close. Jadi agar nanti atau dengan tidak langsung pompa 1 dan 2-nya akan kembali menyala ketika pompa 3 diaktifkan. Jadi agar kondisi tersebut tidak terjadi, kita menggunakan cara yang sama seperti ini, seperti full, dengan menggunakan alamat pompa 3 pump 3. Nah, ini untuk mengaktifkan karena di kondisi A itu pompa 1 dan 2 aktif secara bersamaan, itu berarti kita bisa melakukan paralel secara langsung, paralel outputnya, paralel pompanya secara langsung. Pompa 1 2 pompa 1 pompa 2. Nah, ini adalah diagram untuk kondisi di switch A. Lalu bagaimana agar mengatur frekuensi agar aktif ini? Kita akan menggunakan ini. Jadi pertama-tama di switch B, di mana pompa 1 aktif terlebih dahulu. Pompa 1 aktif terlebih dahulu. Kita akan menggunakan alamat ini. Jadi alamat di N. Oh ya, ini saya lupa menaruh ini ya. Jadi agar di timernya ini bisa reset agar mereka bisa terulang-ulang terus menerus, timernya itu harus menggunakan harus di reset setiap 4 detik, harus di reset setiap 4 detik, harus di reset seperti itu. Jadi kita akan menggunakan alamat ini di N. Jadi di N itu logikanya itu ketika ini akan aktif ketika timer setelah mencapai 4 detik, tapi tidak aktif ketika sebelum mencapai 4 detik. Ini simbolnya ada ya, timer. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke sini, counter 1 di N. Ini sudah
bisa untuk kondisi DB. Namun jika switchnya di A atau C, ini pompanya tidak akan aktif, pompa 1 ini. Oleh karena itu kita harus menggunakan logika OR, harus menggunakan logika OR agar satu ini aktif. Jadi meskipun tidak ada input dari counter, kita masih bisa menggunakan input lain seperti logika OR. 1 plus 1 masih bisa 1, seperti itu. Lalu untuk inputnya di sini kita akan menggunakan switch saja. Ini untuk untuk switch B, untuk kondisi switch B. Lalu bagaimana dengan switch C? Sama. Ini kan di sini menggunakan pompa satunya kan diatur demikian rupa untuk menggerakkan ternary relay ini. Jadi kita akan memberikan input juga di internal di pompa 1 di sini menggunakan input ini. Lalu untuk pompa 2 nya di pompa 2 ini akan mati ya, ini ya mati. Di switch B ini pompa 2 ini akan mati ketika pompa 1 menyala. Jadi di sini harus tambahkan juga yang namanya switch sama seperti ini. Dan juga sama seperti ini untuk inputnya agar bisa tetap aktif meskipun tidak di kondisi B, di kondisi switch B. Lalu untuk switch C gimana ini? Kita menggunakan internal relay ini. Dan untuk untuk input satunya kita bisa menggunakan normally close. Lalu ini selesai, tinggal sampai tombol full. Agar lengki tidak ampere, ini kita harus menggunakan input berupa sensor ketinggian. Untuk di sini tulis high level. High level, di mana high level ini akan mengaktifkan full lampu full. Akan mengaktifkan output full mana full dan di saat yang bersamaan juga mengaktifkan lampu idle. Jadi kita langsung bisa paralelkan.
Namun lampu idle ini kan nanti akan mati ketika pompa 3 menyala. Jadi di sini kita akan menggunakan relay normally close, akan mati ketika pompa 3 menyala. Namun menggunakan enter saja, jadi nanti enter akan digunakan untuk mengaktifkan pompa 3 seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal menyusun yang ini ya, pompa 3 ini ya, dimana kita di switch A, kondisi switch A kan pompa 3 menyala sampai air ketinggian setengah. Jadi logikanya itu sama seperti pompa 1 di switch B. Jadi kita juga menggunakan counter di sini. Counter di untuk ini flow metodenya, flow meter itu mengaktifkan counter. Oh ya, ini belum tak ya, nggak apa-apa langsung. Ini sebelum itu bikin tombol resetnya dulu aja, tombol reset untuk yang atas ini. Jadi tombol resetnya itu dari enter, tombol resetnya itu dari menggunakan enter inputnya. Namun karena ini enter, saya akan menggunakan untuk mengaktifkan pompa 3. Enternya saya akan menggunakan pompa 3. Pompa 3 enter untuk tombol enter untuk menggunakan pompa 3. Namun karena enter ini adalah push button, jadi kita sama seperti tombol start tadi harus menggunakan save holding. Namun ketika pompa 3 ini menyala, saya terus menguras terus sampai habis, itu nanti pompa 3 nya akan terus menyala terus meskipun tangkinya sudah habis. Jadi untuk mengatasi itu, di sini kita harus menggunakan low level ini. Low level ini akan mati jika tidak ada air sama sekali di tangki. Dengan kata lain, kita harus menggunakan ini relay normally open.
untuk dengan input low level. Lalu selanjutnya pompa 3 juga akan menjadi input untuk melakukan reset dari yang atas itu tadi. Akan melakukan reset untuk counter dan timer yang ya kita belum bikin itu ya, yang heater sama mixer. Jadi setelah lampu idle full ini sekalian saja dulu ini resetnya ini. Reset tuh ini nanti reset pertama ini untuk ini juga ini sudah reset, berarti ini reset untuk counter yang ini kan saya bikin ada reset C5. Jadi ini tempatnya adalah C5 0. Nah ini nanti selanjutnya adalah untuk reset untuk counternya mixer ini. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ini yang tadi masih kurang ya, ini heater dan mixer. Untuk mengaktifkan heater dan mixer pertama full ini nanti akan secara otomatis setelah full akan menyalakan heater. Full akan menyalakan heater. Lalu heater akan menyalakan mixer selama 10 detik. Heater akan setelah itu akan menyalakan mixer selama 10 detik. Jadi kita masih sama menggunakan full sebagai sensor full sebagai input. Heater akan lalu menggunakan sensor full sebagai input untuk menyalakan timernya heater ini, timernya mixer ini. Timer selama 10 detik. Karena tadi sudah ada timer, berarti ini alamatnya menggunakan tempat 1. Dengan waktu 10 detik. Kita namai ini sebagai timer 2. Timer
timer ini akan menyalakan mixer, mana ini kursornya, akan menyalakan kita gunakan alamat T41 garis miring TT ini jadi aktif hanya aktif ketika timer berlangsung, jadi berbeda dengan DN. Jika DN aktif ketika timer sudah selesai, sedangkan TT ini aktif ketika timer tengah berlangsung. Ini timer untuk nyalakan mixer. Oke, lalu setelah itu baru di sini kita menggunakan reset. Ini kok nggak reset ini salah, ini seharusnya apa, reset, tapi saya salah memberi alamat, memberi ini. Jadi ini juga sama, reset untuk timer ini. Selesai. PAM 3. Oh ya, ini nanti di selanjutnya kita mengatur kondisi PAM 3 atau pompa ketiga untuk di switch A, yakni switch A pertama kita gunakan alamat C51. Presetnya kita pakai 150. Karena C5 apa counter 2 ini dulu counter 2. Karena counter 2 ini untuk mengatur pompa ketiga, jadi kita tambahkan ini di pompa ketiga dengan alamat 5.1 DN. Jadi akan memberikan input, atau dengan kata lain akan memutus ini ketika telah mencapai 150, ketika akumulatornya telah mencapai 150. Lalu untuk mereset ini sebenarnya bisa menggunakan enter juga di sini, tapi jika menggunakan tombol enter itu nanti akan ketika terkuras itu nanti akan kembali naik lagi, karena enter kan ini itu apa ini kan counter ini untuk mengatur pompa 3, jadi akan terus-terusan seperti terulang-ulang terus, nggak bisa sampai ke angka 150. Jadi itu kita gunakan apa ya, cara lain ini menggunakan stop gunakan stop. Oh ya, di atas tadi juga saya belum belum memberi tombol stop di atas, nanti saya akan tambahkan
Tombol stop ini nanti juga akan digunakan dibarengan dengan enter. Jadi nanti meskipun tombol jadi meskipun mati tombol enternya juga bisa tanpa harus oke. Jadi ini ketika resetnya ini kenapa saya bisa ya seperti tadi, karena di sini enternya itu ada save holdingnya, jadi itu akan menekan terus menerus. Dengan kata lain ini nanti akan mereset terus menerus, jadi sebelum sampai di angka 150 itu akan mereset lagi, karena di sini ada save holdingnya. Jadi untuk agar mengatasi itu saya buat reset sendiri, enter sendiri ini di sini dengan bersamaan dengan input stop ini supaya nanti bisa mereset. C5.1 counter 2 C5.1 dengan begini nanti setelah selesai laddernya sudah jadi tinggal bagaimana nanti kita apakah bisa mengatur ini semua seperti yang diharapkan. Kita nanti kan disimulasinya akan segera disimulasikan. Jadi setelah semuanya ini terpasang, mari kita coba disimulasikan. Apakah bisa dan ini mengisi, kita lihat nanti di mixernya ini mixernya berjalan sampai 10 detik kemudian berhenti. Ininya belum saya ubah jadi 36 ya, ini ada 36. Kemudian jika ditekan enter maka akan menguras counternya. Ini tadi ketika counternya sudah mencapai 150 kita ulangi lagi reset. Ini nanti seperti itulah. Lalu kita coba di switch B. Kita mulai dari awal dulu. Switch B itu berarti mainnya di counter ini. Nanti ketika pompanya ketika airnya sampai di sini setengah, dan di pompa 1 akan mati dan digantikan dengan pompa 2. Lihat saja dulu apakah bisa seperti itu. Ya, pompa 1-nya menyala. Nanti kita perbaiki. Lalu di switch C.
Pompa yang switch C ini pompa 1 dan 2 bergantian terus menerus selama 2 detik sekali. Seperti itulah, berarti dengan kata lain simulasi ini bisa dikatakan berhasil 50-50 atau berhasil ada tidaknya ketika switch B inilah pompa B tidak menyala. Pompa ketika berada di switch C switch B, pompa satunya tidak mati. Tapi coba kita lebih dahulu. Ya, nanti kita betulkan di pertemuan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.